Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak dan sahabat yang saya hormati, kajian Majelis Talim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur, membuka hati nurani, membuka mata batin, membuka mata kolbu untuk selalu sadar akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik itu kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, keselamatan, keselarasan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak dan sahabat yang saya hormati, untuk malam ini saya hanya mengingatkan, yaitu dengan topik istiqomah dalam thalabul ilmi, atau istilahnya komitmen kita untuk belajar, mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup ini adalah proses belajar dan hasil dari pembelajaran itu kita gunakan untuk memperbaiki langkah-langkah kehidupan kita yang akan datang atau berikutnya, agar bisa mencapai kualitas yang semakin baik dalam kehidupan selanjutnya. Nah, hidup ini adalah sebuah ajang pembelajaran tiada henti, dan setiap hari kita belajar dari berbagai peristiwa, berbagai kejadian, dan hidup ini adalah sebagai universitas kehidupan. Tidak bergantung tempat, ya, tidak terikat oleh waktu, ya, tidak hanya belajar dengan satu guru, tidak berada di satu kelas atau laboratorium, tetapi semuanya serba terbuka. Jadi tempatnya bisa di mana saja, ya, bisa di majelis, bisa di sekolahan, bisa di masjid, ya, mungkin bisa di room TV dan lain sebagainya, ya. Dan kita akan mengambil pelajaran apa yang kita pelajari itu. Dan sebetulnya dalam kita belajar ini ya gurunya bisa siapa saja, yakni ya apapun maksud saya. Jadi yang mampu memberikan sudut pandang baru yang mencerahkan jiwa kita dan berguna untuk memperbaiki masa depan atau kehidupan selanjutnya. Nah, Bapak yang saya hormati, bahwa tugas kita di semesta ini, ya, kita lahir di semesta ini, ya, bahwa kuncinya adalah satu, kita itu bisa meluruskan sesuatu yang bengkok. Jadi perjalanan kita yang telah lalu itu yang bengkok harus kita luruskan, dan juga kita bisa membayar hutang jiwa. Mungkin kita ada waktu dulu ada kebodohan, ya, ada kekhilafan, ada sebab yang tidak baik untuk kita, maka kita perbaiki supaya nanti kita punya akibat yang baik. Sedangkan yang ketiga adalah kita merampungkan pekerjaan yang belum selesai. Mungkin karena waktu dulu kita masih lea-lea, maka kita kerjakan saat ini, sehingga nanti kita punya bekal yang sempurna. Dalam jalan pulang itu kita sudah menjadi orang yang memberikan kasih sayang sesama, memberikan pelayanan kepada sesama, bahkan semesta, dan juga sudah memberikan pemaafan
kepada orang yang lain, tidak ada lagi sakit hati, iri, dendam, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjadi orang yang menjadi penebar rahmat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingatkan dalam sebuah ayat, ya, walaupun ini sudah kita baca karena ayat Al-Quran itu kalau menurut surat Ali Imran, ya, ayat 7, ya, Ali Imran ayat 7, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab. Dialah Allah zat yang menurunkan kitab, ya. Di dalam kitab itu ada umul kitab, wa ukharu mutasabiyat, dan yang lainnya adalah mutasabiyat. Jadi ada dua, yang satu muhkamat, yang satu mutasabiyat. Dan sebenarnya semua ayat itu mengandung dua-duanya. Kalau ada yang muhkamat itu sebenarnya di balik itu ada mutasabiyat. Tadi kan saya sebutkan bahwa fa amal ladina fi qulubihim zaigun fayatabi'una ma tasabaha min hubtigo al fitnati wabtigo ta'wili. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya ini ada istilahnya, ya, penyakit, itu mencari-cari ayat mutasabiyat tadi untuk menyesatkan ataupun membelokkan yang sebenarnya. Wa ma lamu ta'wilahu ilallah, tidaklah yang mengetahui takwilnya ilallah. Biasanya itu ada tanda mim berhenti, tapi bagi yang ahli, yang mengerti sebenarnya warasikuna fil ilmi, dan orang-orang yang maju dalam ilmu. Itu maksudnya orang yang maju dalam ilmu itu akan mengetahui ayat-ayat mutasabiyat karena ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan sains. Karena Allah membukakan ilmu di semesta ini disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Jadi kalau saat ini, ya, kemarin meluncurkan satelit di Indonesia ini kan meluncurkan satelit supaya apa? Desa-desa itu bisa membuka internet dengan mudah. Misalnya, ini dibukakan oleh Allah. Dulu mungkin belum bisa, belum mampu kan begitu. Nah, misalnya demikian. Nah, bagi orang-orang yang maju dalam ilmu, dia akan mengetahui ayat-ayat mutasabiyat. Misalnya, kalau ilmu astronomi itu dulu mungkin tafsir-tafsir yang klasik belum menyebutkan tata surya, belum menyebutkan galaksi, apalagi supercluster. Padahal para ilmuwan sudah menemukan. Ternyata tata surya kita itu setelah matahari ada Merkurius, ada Venus, bumi kita, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan seterusnya. Itu kalau masuk ke galaksi, namanya dalam Al-Quran itu buruj, ya, buruj. Maka ada surat 85 itu surat buruj. Surat buruj itu artinya surat gugusan bintang atau surat galaksi. Nah, masuk galaksi, tata surya kita yang matahari sebesar itu hanya satu titik bintang. Bumi kita tidak kelihatan, hanya satu titik debu, dan mengitari, padahal galaksi ini bermiliar tata surya, dan galaksi jumlahnya juga miliaran. Inilah kalau bahasa Al-Baqarah 25 itu wasi'a kursiyus samawati wa ardh. Sangat luas wilayah kekuasaan Allah di samawat dan bumi. Nah, yang demikian ini ilmu pengetahuan yang bisa menerangkan. Kalau kita mencari yang dulu-dulu mungkin belum ada, maka dibukakan ilmu itu untuk kita, setelah kita tahu alam semesta seperti ini, Allah sang keberadaan, Allah menciptakan seperti ini. Ya Allah, kita ini hanya apa kan begitu, ya? Padahal kita ini bagian dari semesta itu. Karena manusia unsurnya kan dari unsur-unsur yang ada di bumi ini semuanya. Cuma jadi air jadi segumpal darah yang melekat di rahim ibu, kemudian berkembang, namanya sel itu kan, ya, satu sama satu, sel ayah dengan sel ibu, ya. Padahal sel ayah itu jumlahnya ratusan juta, tapi yang satu bisa
paling super ya, menjadi kita ini adalah hanya satu. Masuk ke ovum ibu kita, kemudian berkembang. Jadi sebenarnya dari sel ayah itu hanya satu. Nah, di sel ibu ini berkembang triliunan sel. Artinya sebenarnya kita ini dari sel ibu itu banyak sekali, triliunan. Dari cuma satu, karena berkembangnya kita itu di rahim ibu. Maka kalau ada seorang anak berani karo ibunya, itu sama saja membenturkan ya, membenturkan energinya sendiri. Akhirnya juga hidupnya tidak akan bahagia karena dia tidak paham asal usulnya. Maka seorang ibu harus kita ya hormati, kita berbakti. Kalau sudah tidak ada ya kita doakan ya. Selaku anak kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu maka ya, dalam kita beristiqomah untuk mencari pencerahan, ini bukan masalah lamanya berapa kali dan sebagainya, tapi ada yang sudah masuk kita terima, nanti akan berkembang, bisa berubah merubah diri kita sehingga kita akan mampu ya, dalam diri kita ini meniti ke dalam diri, mengetahui diri sendiri, akhirnya ada pencerahan. Apapun ilmu yang kita sudah tahu kita kerjakan, nanti Allah akan memberikan ilmu baru ya yang kita belum paham. Kan ayatnya jelas, alamal insana malam ya'lam. Allah mengajari al-insan itu siapa saja, manusia siapa saja, ma apa-apa lam ya'lam yang dia belum tahu, yang dia tidak tahu. Lam itu artinya belum tahu. Jadi yang belum tahu, karena yang sudah tahu dikerjakan, maka yang belum tahu akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebesaran Allah yang sebenarnya kasih sayang Allah itu tanpa batas. Kadang manusia sendiri yang memberikan batasan-batasan. Maka mari kita selalu istiqomah dalam belajar ini, sebagaimana kalau kita melihat di dalam Surah Kafiyah 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taro samso idza tola'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat takriduhum dzatas shimali wa hum fi wujuhi fi wajh wa minhu dzalika min ayatillah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ini diartikan kurang lebih ya, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, dan matahari itu condong dari gua mereka ya, dari sebelah kanan, dan bila matahari terbenam di sebelah kiri. Artinya kepala di selatan, kemudian tidurnya selatan, kalau kanan kan sebelah kanan timur, sebelah kiri adalah barat atau maghrib. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk jalan. Dan barang siapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang wali yang mursyid. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, sekilas cerita ini secara konsep, ini hanya cerita. Tapi secara kontekstual, ini kalau dibedah ya sangat luar biasa. Ya, ini kan tentang pengalaman Ashabul Kahfi, orang-orang yang masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua itu secara hakikat itu kan meniti ke dalam diri untuk bertemu dengan diri sejati, bertemu dengan sang diri sejati. Maka kalau orang Betawi itu mengatakan gua itu saya, terus jadi gue kan begitu. Itu sebetulnya bahasa spiritual yang sangat luar biasa kalau kita bisa memahami bahasa itu ya. Nah, saat kita meniti ke dalam diri, ya, maka kita akan melihat matahari ruhani ya, yang terang benderang, cahayanya ini ya tidak menyilaukan. Cahaya itu datang dari sebelah kanan ya. Tadi kan matahari terbit kan, kalau fajar itu kan terbit kan dari kanan. Kanan itu kan simbol kebaikan ya.
Kalau ada kalimat dalam Al-Quran kanan kiri ya berpasangan, kanan itu mesti berhubungan dengan kebaikan rohani, kiri berhubungan dengan jasmani. Kalau ada kata-kata samawat wal ard, langit dan bumi, langit mesti rohani, bumi biasanya jasmani. Kalau ada kalimat zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, laki-laki lambang rohani, perempuan lambang jasmani. Dan itu banyak sekali ayat yang demikian, dan itu sering saya sampaikan juga. Bapak Ibu yang saya hormati, karena apa? Kanan itu adalah simbol dari kesadaran rohani, dan saat kesadaran jasmani yang muncul, yang disimbolkan dengan kiri, maka saat itu sang matahari rohani akan tenggelam. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan cahaya matahari rohani ini, ya terang benderang, tapi kalau kita mengutamakan jasmani, artinya yang terang benderang ini akan tenggelam. Nah, saat berhasil meniti ke dalam diri, menemukan diri sendiri ini sudah dalam keadaan puncak kesadaran rohani yang tertinggi, maka kita dapat merasakan bahwa diri sejati ini seluas alam semesta. Dan ini sangat luar biasa kalau kita bisa meniti ke dalam diri. Di sini itu luas alam semesta. Karena kan di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 53 itu kan Allah akan memperlihatkan ya, tanda-tandanya di cakrawala, di buk ini, ya, kemudian juga dalam dirimu. Artinya ada simetri antara semesta dengan diri kita. Nah itu maka kita harus istiqomah dalam pencarian untuk apa itu mendapatkan suatu ilmu, kemudian akan ada perubahan dalam diri kita sehingga ada pencerahan. Nah ibu bapak yang saya hormati, nah kalau kita sudah demikian, maka ayat itu kan ditutup ya. Famayudlil mayyahdilahu fahuwal muhtadi. Man ya, siapa orang yahdilahu, yang ditunjuki Allah, yang Allah itu sudah memberikan petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dia mendapat orang yang mendapat petunjuk. Kemudian waman yudlil, barang siapa yang disesatkan karena dia memilih sesat, memilih yang gelap, memilih yang tadi, ya, maka falan, maka tidak tajidalahu, mereka mendapati baginya waliya mursida. Waliya itu pembina, mursida yang mencerdaskan atau yang mencerahkan, yang bisa menuntun ilmu itu menjadi pencerahan. Nah, maka kalau kita sudah ketemu waliya mursida yang bisa mencerahkan diri kita, artinya kita sudah mendapat tunjuk dari Allah. Oleh karena itu maka sisa umur kita ini mari kita manfaatkan untuk beristiqomah dalam kita mencari ilmu, dan ilmu itu bukan hanya di majelis seperti ini ya. Tadi saya sebutkan gurunya bisa siapa saja, mungkin pengamen ya, mungkin orang marah-marah di jalan waktu kita berlalu lintas, itu menjadi pelajaran semua. Maka bagi orang yang cerdas, segala sesuatu akan menjadikan pelajaran dan pesan. Sering saya sampaikan, kalau ujian sekolah di dalam akademik itu pelajaran dulu baru ujian, tapi dalam universitas terbuka, dalam kehidupan ujiannya di belakang, ujiannya di depan tapi pelajarannya di belakang. Itu harus kita pahami, dan itu seumur hidup. Nah oleh karena itu maka kita hidup ini harus enjoy, semangat, energetik, sehingga Allah itu memberikan kekuatan pada diri kita. Kalau kita melempem, kita malas, ya tergantung dalam diri. Kalau kita itu energetik, Allah memberikan semangat, Pak. Seperti yang sering saya sampaikan, kita meniru Nabi Zakaria, walaupun tulang sudah lemah tapi jiwa dikuatkan, akhirnya yang dari dalam ini akan menguatkan diri kita. Kerja dengan senang, ya, dengan suka, gembira, insya Allah sehat walafiat, hidup dan berkah. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan malam ini, semoga ada manfaatnya, dan nanti kita lanjutkan untuk musyawarah rapat untuk kita insya Allah hari Jumat ke rekaman ke TVRI Jogja. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang yang berkehendak. Nasru minallahi fatahun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.